Welcome to Historian World. Situ Cangkuang. Cangkuang merupakan sebuah objek cagar budaya yang berada di Kecamatan Leles, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Cagar budaya Situ Cangkuang. Di dalam cagar budaya Situ Cangkuang terdapat beberapa kajian yang menarik, dimulai dari Candi Cangkuang. Candi ini diperkirakan berdiri pada abad ke-8. Penemuan ini dipelopori oleh Dr. Andes Uka Chandra Sasmita dengan petunjuk buku Notulen van Batavia Genootschap. Beliau menemukan pondasi candi pada tanggal 9 Desember 1966. Selain penemuan pondasi, awalnya telah ditemukan makam Eyang Embah Dalem Arif Muhammad. Beliau adalah seorang panglima perang Mataram Islam yang kalah dalam perang di Batavia melawan VOC. Karena takut kembali ke Mataram, beliau bersembunyi di desa Cangkuang. Eyang Embah Dalem Arif Muhammad memiliki keturunan yang sekarang masih tinggal di sekitar candi dan mendiami Kampung Pulo. Kampung Pulo merupakan kampung adat yang memiliki pola hidup yang unik. Arsip-arsip dan peninggalan di Situ Cangkuang yang berupa lukisan, kitab, dan bukti lainnya tersimpan rapi dan dipamerkan pada Museum Cangkuang. Ini candi kan kalau ke masyarakat ini kan tidak tahu, karena ini datangnya orang-orang dulu ke sini khusus untuk ziarah, bukan untuk wisata. Nah, adanya seorang ahli arkeolog yang menemukan yang bernama Dr. Andes Uka Chandra Sasmita. Nah, pada tanggal 9 Desember 1976, nah dia melihatnya dari opak buku Belanda yang bernama Podarman tahun 1893 yang berjudul Notulen van Batavia Genootschap. Jadi isi buku itu menunjukkan bahwa di Cangkuang itu ada makam Arif Muhammad dan Arca Siwa, tidak menyebutkan bangunannya. Nah, ternyata ahli arkeolog dengan tim sejarah dengan mengadakan penelitian tahun 67-68. Nah, diketemukan cuma ada arca, ada makam. Diperkirakan pada itu walaupun tidak ada bangunan besar tapi kecil masih ada perkiraan. Nah, kan itu dulunya bukit di sini. Nah, langsung digali. Nah, ditemukan lubang fondasi yang berukuran 4,5 kali 4,5, dalamnya 7 meter. Dulu tempat penyimpanan abu jenazah gamis. Berhubung di sini batu-batu berserakan, masyarakat sini kan tidak tahu ada bangunan candi. Kebanyakan dipakai di sana kuburan, dipakai ada. Nah, ahli-ahli itu dan karena kalau diambil sembarangan itu harus tanya masyarakat di sini yang punya makam itu kan harus tanya, kalau diambil sembarangan itu harus diganti, kan lama prosesnya, cuma diambil ada 40% asli. Nah, kita pembuatan yang baru, kan harusnya yang paling bagus itu kan 60%, itu kan diambil dari 40% yang asli. Struktur bangunan Candi Cangkuang menunjukkan kesederhanaan. Hal ini dikarenakan tidak ditemukan relief pada bangunan candi. Proses pemugaran Candi Cangkuang pada sebuah lapis bujur sangkar. Di sisi utara terdapat pintu masuk, dan pada bagian atap bangunan terdiri dari 2 tingkatan, dengan hiasan kemuncak di bagian puncak. Selain itu, terdapat arca siwa yang duduk bersila di bantalan teratai. Setelah dipugar, Candi Cangkuang memiliki ukuran yang sesuai dengan alam, yakni tinggi bangunan sampai puncak 8,5 meter, dan tubuh candi di atas kaki berbentuk bujur sangkar 4,5 meter kali 4,5 meter. Atap bersusun membentuk piramid, setiap susunan dihiasi semacam mahkota kecil. Ruangan dalam Candi Cangkuang seluas 2,2 meter persegi dengan tinggi 3,38 meter persegi. Di bagian dalam terdapat lubang, dan di dalam lubang tersebut ditempatkan sebuah arca Siwa Mahadewa dengan batuan andesit yang memiliki tinggi 62 cm. Di samping bangunan Situ Cangkuang terdapat makam Eyang Mbah Dalem Arif Muhammad. Nisan makam ini tersusun dari batuan andesit. Bentuk nisan miring karena memiliki filosofi seperti padi yang semakin berisi akan semakin merunduk. Di Situ Cangkuang juga terdapat makam Eyang Pangandegan dan makam Eyang Ratu Sima. Makam ini terletak di sebelah tenggara makam Eyang Mbah Dalem Arif Muhammad.
Museum Cangkuang memiliki beberapa koleksi, di antaranya adalah naskah kuno, reruntuhan candi, gambar Arif Muhammad, dan foto-foto pemugaran. Naskah kuno yang berada dalam museum tersebut diantaranya adalah Al-Quran, kumpulan teks, Nahwu, Tauhid, Nahwu Shorof, dan kitab doa selamat. Naskah tersebut menggunakan aksara Arab dan huruf pagon. Untuk melestarikan naskah dilakukan digitalisasi oleh pemerintah setempat. Selain museum, Kampung Pulo menjadi salah satu objek kajian di situ Cangkuang. Ciri khas Kampung Pulo menjadi daya tarik untuk masyarakat maupun wisatawan. Jantan upami Kampung Pulo ieu mangrupakeun ti katurunan ti Arif Muhammad. Arif Muhammad eta mangrupakeun panglima perang ti tentara Mataram anu wangkit harita anjeunna pirang nyerang tentara VOC tapi ya eleh alim uih deui. Tah anu salajengna anjeunna calik ngalebetan ieu Kampung Pulo nyata tah Kampung Pulo ieu teh mangrupikeun ciciren tina putra anjeunna karasa anjeunna gaduh 7 putra, hiji pameget sareng genep istri, tah hiji pameget ti lama kana hiji masjid sareng genep istri kana genep bumi. Tah di anu salajengna wewengkon ieu dipasianami Kampung Pulo teh kumargi ayana di tengah-tengah pulo nu dikelilingi ku situ anu luasna kirang langkung 25 hektar. Tapi ayeuna tos teu janten pulo deui kumargi kapalih kulon akibat sedimentasi janten aya sawah rawa janten tiasa jalan setapak kangge ka pulo gitu. Di Kampung Pulo ieu aya adat istiadat anu masih dilaksanakan masyarakat Kampung Pulo di antawisna hiji teu kenging jarah di Tenebo, nu kadua teu kenging nakol goong ageng, anu katilu teh kenging ada bumi kujure, makanya dia misalnya kedah jolopong mamanjang terus oge di dia teh kenging ngingu sasatuan anu cokor lopat seperti sapi domba di Kampung Pulo teh kenging terus oge teh kenging nami sareng girang jumlah bangunan pokok tadi kedah genep bumi hiji masjid. Kalau pelaksanaan upacara adat di sini ada berapa yang dilaksanakan. Nah, diambil dari bulan Maulud ya, karena sekarang juga akan maju rawah atau puasa. Ya, di sini ambil bulan Maulud aja. Pertama ya dari acara-acara ritual di sini. Pertama tanggal 1 bulan Maulud mengadakan ritual bertawasulan yang ada di kampung adat ini diambilnya tanggal 1 bulan Maulud. Ya berarti menyambutnya datang bulan Maulud. Yang kedua, yang paling besarnya syukuran bulan Mauludan diambilnya tanggal 12. Di sini semuanya berkumpul lagi, bertawasul lagi. Berarti kita berkumpul semua yang di sini diambil tanggal 12 bulan Maulud. Ya, masih Maulud juga. Yang keempat, di kampung adat ini mengadakan ritual ya, diambilnya tanggal 13 14 Maulud jam 12 malam itu untuk memandikan pusaka. Ya, kalau di sana di Keraton Jogja. Ya, kalau di Cirebon ada. Nah, yang terakhir yang keempat di sana berarti habis bulan Maulud disebutkan meliliankan syukuran lagi bertawasul lagi. Itu secara di sini masih kita jaga, masih kita pertahankan ajaran peninggalan di orang tua kita. Nah, di sini dulu kampung adat ini awal pembuka sejarah Islam. Orang tua kalau sore ya udah sore kumpul di satu tempat rumah yang dituakan untuk belajar di ajaran agama Islam di satu tempat. Nah, seperti ada tempat ini untuk berkumpul bakal banyak dulu. Jadi kita bisa seperti apa dengan seorang gurunya dulu atau dididikan seperti itu di kampung adat ini. Ini satu contoh tempat ini tempat belajarnya dulu untuk mempelajari agama Islam itu. Islamisasi di dia teh nyata tadi ku ngadeketkeun ajaran Hindu ka Islam teh ku ajaran budaya, ku ngadeketkeun polana diakulturasi peradaban Hindu Islam ku budaya teh momentum para wali songo teh seperti itu. Jadi untuk karawas umat Islam pada atau umat Islam kemudian budaya sang tradisinya tetap dipertahankan di dia gitu. Arsitektur bangunan itu juga ada ketentuan.
Karena dulu rumah ini besar-besar ya, karena sekarang agak kecil. Ini ada perubahan dari orang yang beradat ini. Nah dulu kan kalau di satu rumah bukan hanya 3 orang atau 4 orang ya, punya anak kan banyak. Nah makanya rumah itu besar-besar dulu. Tapi sekarang ada perubahan dari dinas kebudayaan juga, dinas purbakala. Maka rumah bangunan ini ya, ini rumah adat, satu rumah adat yang asli. Contohnya ini agak kecil juga. Ini dirubah dari bangunan. Di sini dari atas, dari bawah ke atas pintu ini paling tingginya ada yang 2 meter 7 atau 1 meter 70, ada 1 meter 80 ya tingginya rumah. Dan juga tingginya bangunan, karena ini bangunan berbeda yang lainnya ya. Karena ini satu rumah adat, ada kaki ke bawah, itu dari bawah ke atas kurang lebih ada 3 meter ya, 3 meter. Nah dari sini ke atas berarti 2,5 meter ada atau 2 meter 70, karena ada kaki ke bawah sekitar 25 cm ya, karena itu ada kaki ya. Ini karena sebagai rumah adat dulu di sini pergunaan atap diambil dari pohon aren namanya injukan. Nah ini atas masih injuk, depannya karena dinamakan rumah adat ini pakai bambu kan, itu dinamakan talahab. Ya kalau rumah, kalau ada perbedaan antar di tanah ini, kampung adat ini, ada yang 4, ada yang 3, ada cuma rumah bapak di sini ada 3, 1, 2, 3 berjejer, ya kamarnya, karena ini dibangun oleh dinas purbakala ya, memberikan satu contoh rumah adat Kampung Pulo. Nah rumahnya berbeda, pintunya juga masih berbeda ya. Ini satu contohnya, pintunya dibikinnya dari bambu bukan dari pohon itu apa? Ya itu namanya boy ya kalau di sana. Nah di sini dari pohon bambu. Pintu ini udah berapa tahun sampai sekarang, pertama pembubaran candi ya dari 7476 sampai sekarang pintu ini belum diganti ya, karena dibikin dari bambu. Nah seperti itu. Kamar rumah ini ada 3 ya, di sini ruangan keluarga dan ini ada dapur, masih ada tungku. Sekarang penduduk yang masih ada tinggal di kampung adat ini tinggal 21 orang dari 6 rumah. Iya, penduduk ini bukan menambah tapi mengurangi. Punya anak besar, menikah, beri waktu sekian hari harus pergi keluar dulu. Karena di sini masih ada orang tua. Nanti kalau orang tuanya meninggal, si anak tadi menikah, boleh masuk ke sini menggantikan kepala keluarga yang baru. Begitulah kiranya kajian yang dapat kami sampaikan. Kajian tentang Candi Cangkuang, Makam Eyang Embah Dalem Arif Muhammad, Kampung Adat Pulo, dan Museum Site Cangkuang, yang membahas tentang peninggalan sejarah masa Hindu, Buddha, dan Islam. Sebagai manusia, kami menyadari betul dalam kajian ini masih memiliki beberapa kekurangan. Namun kiranya untuk saat ini hasil terbaik yang dapat kami sampaikan hanyalah sebatas ini. Kami berharap hasil kajian kami sedikit banyaknya dapat mengungkap beberapa tabir dari jejak-jejak peninggalan sejarah di Tatar Sunda. Teruslah belajar dari sejarah, karena sebaik-baiknya guru sejarah adalah pengalaman. Sampai jumpa lagi dengan kami Keluarga Ilmu Sejarah 2014 di KPS selanjutnya. Historia Vitae Magistra. Terima kasih. Seluruh bangsaku, beri tangismu, beri jiwamu, tersisihkan oleh kawanan hitam.
Hanya harapan Bapak, teruskanlah perjuangan orang tua kita, jangan sampai hilang. Ya, karena sekarang yang menghilangkan perjuangan orang tua kita dari sekarang. Nah, kita mulai lagi lah, bukalah untuk liberta yang baru. Karena secara budaya di kita kan, budaya Indonesia, yang budaya Sunda itu hampir nggak ada. Yang dikejar budaya orang lain. Budaya kita kemana? Kenapa kita ini kalah sama orang Belanda? Orang Belanda dari Belanda mencari budaya Sunda